Makanya saya masuk Islam nggak ada alasan duniawi, serius. Saya terakhir 2017 ada orang datang bawa ke saya 20 miliar. Saya bilang, wah 20 M ya? Iya, satu koper. Asal Bung kembali. Bung, bos kasih paling tinggi ini. Berapa ya? Bos kasih 100 untuk Bung. 100 M. Benarkah orang Kristen suka memberikan uang supaya orang yang mualaf itu kembali murtad? Mari kita bahas. Shalom guys, kali ini berjumpa kembali dengan saya. Saya ingin membahas seorang Ustadz Stephen Wibowo yang akhir-akhir ini, baru-baru ini, namanya kembali melambung tinggi, dibicarakan oleh banyak orang. Oleh karena di dalam video, di satu video ia mengatakan ditawarin uang 100 M supaya ia kembali murtad. Mari kita saksikan bersama-sama cuplikan videonya. Makanya saya masuk Islam nggak ada alasan duniawi, serius. Saya terakhir 2017 ada orang datang bawa ke saya 20 miliar. Saya bilang, wah 20 M ya? Iya, satu koper. Asal Bung kembali. Apalagi? Anjing aja, emang seru sih. Apalagi? Iya, kalau Bung ditinggalin lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Kalau Bung ditinggal istri, kita carikan istri buat Bung. Kurang banyak mas, kita bisa tambahin. Nah, semangat ya. Tambah berapa Bung? 30, 40. Saya kasih tuh bos. Orang mana tahu ya? Nah, ntar Rasara nih. Terserah. Saya telepon bos dulu. Telepon aja bosnya. Keluar rumah. Saya udah tinggalin ke dalam, dadar telur. Lapar hari itu. Bikin mie instan. Datang lagi nih. Bung, bos kasih paling tinggi ini. Berapa ya? Bos kasih 100 untuk Bung. 100 M. Padahal saya mintanya nggak usah gede-gede. Oh iya, saya minta 25 saja. Kenapa Bung kasih turun? Iya 25 triliun. Siapin. Kita cari ya. Iya. Dalam hati saya apa? Saya cuma pengen lihat duit 25 triliun itu sebanyak apa sih? Niatnya gitu doang, asli. Niat di hati saya udah niatnya, udah benar-benar ya Allah, saya pengen lihat dong wujud 25 triliun itu kayak gimana. Habis itu saya usir. Isengnya, orang iseng kan, hati-hati nih, tukang iseng. Lihat tiba-tiba keluar nyabutin rumputnya. Kita sudah menyaksikan videonya bersama-sama. Jelas di sana kita bisa melihat bagaimana katanya Ustadz Stephen ini ditawarin uang 100 M supaya ia kembali murtad. Tanggapan saya terkait bagian ini yang pertama, seolah-olah orang Kristen itu suka menghalalkan segala cara, baik dengan uang, seperti yang diceritakan oleh Ustadz Stephen di dalam video tadi. Namun sebenarnya hal ini tidaklah benar. Oleh sebab itu, maka di dalam video yang ia sampaikan itu ada tanggapan yang negatif tentang kekristenan jadinya. Yang kedua, agama Kristen bukanlah agama dagang yang menawarkan seseorang uang dengan jumlah yang besar supaya ia kembali murtad. Tentu tidaklah demikian. Sebab di agama Kristen diajarkan bahwa kamu percaya Tuhan Yesus maka kamu selamat. Dan tidak ada iming-iming uang di dalamnya. Jadi kalau ada cerita seperti yang disampaikan oleh Ustadz Stephen ini, bisa jadi ini hanya karangan beliau. Supaya seolah-olah dia mualaf itu menarik dan sangat dipandang luar biasa oleh orang-orang tertentu. Uang 100 M. Mengapa harus 100 M? Ini kan jumlah yang sangat banyak. Tentu ada maksud di balik bagian ini. Supaya apa? Ketika ia menolak 100 M, ia kelihatan luar biasa sekali. Ia kelihatan wow. Karena apa?
Dia menolak uang jumlah besar, tapi ia tetap bertahan di dalam imannya. Ada sebuah pertanyaan yang saya pikirkan ketika Ustadz Stephen ini ditawarkan uang 100M. Apakah dia orang penting dulu di dalam kekristenan? Apa pengakuannya? Ada sebuah video yang saya tonton dan ini sangat menarik sekali dan Anda bisa menyimpulkan sebenarnya Ustadz Stephen ini bagaimana. Dan Anda bisa menyimpulkan sendiri bahwa seperti apa orang ini. Teman-teman bisa komentar di bawah video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Pada tahun 2014, Ustadz Stephen membuat klarifikasi tentang dirinya. Dalam laman FB-nya, ia menulis kalau ia adalah mantan frater yang kemudian menjadi pater OP. Belakangan saya menemukan pengakuan lain. Dalam channel YouTube, saya menemukan sebuah pengakuan baru. Ia mantan pater Yesuit yang bertugas di Katedral Jakarta dan menerima tahbisan di Vatikan. Bagaimana menurut Anda? Pengakuan Ustadz Stephen di YouTube ini sah dan meyakinkan untuk menjadi bukti pengakuan resmi. Kenapa? Karena pengakuan yang ia berikan itu ada di channelnya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain. Kira-kira dia ngomong apa ya? Ya, aku harus lebih berhati-hati gitu dalam memberikan statement atau menyimpulkan segala sesuatu. Kenapa saya yang dipanggil, Mas? Saya pater di katedral. Iya. Itu, saya jelas ordonya, saya ordo Jesuit. Katedral Jakarta. Saya ditahbiskan di Vatikan langsung. Nomor ordo saya, Mas bisa cek sampai ke Vatikan. Bagi sebagian orang, penyebutan lokasi kejadian dan lainnya merupakan bukti kuat dan meyakinkan. Semakin detail yang disebutkan, semakin mudah untuk diyakini. Bahkan dia sampai menyebutkan nomor induknya loh. Tapi pakai disensor. Tanya kenapa? Bagi sebagian yang lain, penyebutan-penyebutan itu justru memudahkan untuk mencari dan menemukan pembandingnya. Dengan demikian mudah untuk membuat tanggapan atas pernyataan itu. Kalau pernyataannya ada yang nanggepin, ada saja netizen yang menantang. Misalnya, kalau buat klarifikasi itu temui langsung dong, jangan sepihak. Dan masih banyak lain yang lucu-lucu gitulah. Mungkin mereka lupa kalau tanggapan ada karena adanya pernyataan. Pernyataan itu dengan mudah bisa didapatkan melalui media digital. Ada jejak-jejaknya loh. Berhubung diunggah di media digital, tanggapan dilakukan juga dong di media digital. Mungkin yang nulis atau yang ngucapin udah lupa atau udah gak ingat lagi. Tapi orang lain bisa menemukannya kan? Ada juga yang komentar ngapain repot-repot nanggepin. Sebagai pastor asli saya punya umat. Tanggapan ini saya tujukan untuk umatku. Dan saya punya tanggung jawab Trimunera Kristus, yaitu mengajar, menguduskan dan memimpin. Pada bagian inilah saya melaksanakan tugas mengajar umat, menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Nah, kembali ke Ustadz yang dalam 4 tahun berpindah ordo ini. Perpindahan seorang yang berkaul kekal tidak bisa dengan sendirinya. Perpindahan dari satu ordo ke ordo lain, atau dari satu tarekat ke tarekat lain itu gak kayak Doraemon. Aku pengen ke sana dan cus, celing, pindah deh. Seorang Katolik itu terikat pada hukum gereja Katolik. Hukum gereja Katolik itu termuat dalam kitab hukum kanonik. Nah, perpindahan itu diatur juga dalam kitab hukum kanonik. Dalam kanon 684 paragraf pertama disebutin syarat perpindahan, yaitu dengan izin dari pemimpin tertinggi kedua tarekat dan dengan persetujuan dewannya masing-masing. Apakah bisa serta-merta? Ternyata enggak loh.
harus menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya 3 tahun. Kalau semua syarat terpenuhi, barulah ia bisa mengucapkan profesi kekal dalam tarekat yang baru. Nah, saat itulah ia sah masuk menjadi anggota ordo atau tarekat barunya. Ustadz Stephen sepertinya tidak menempuh jalur ini, sebab dalam pengakuannya di video tersebut jelas ia mengucapkan kalau ditabiskan di Vatikan sebagai pater Yesuit. Nah, pusing kan? Apalagi saya. Kalau pater OP dipertanyakan, ngakulah ia menjadi seorang pater Jesuit. Kalau pater Jesuit pun dipertanyakan, kira-kira